Pak Intang. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Pak Intang. Pak Intang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh saya duduk Pak? Boleh, Pak. Silakan Iya, duduk, Pak. terima kasih Pak Yusuf. Begini Pak ya, sehubungan dengan janjian kita di WhatsApp ya Pak ya, Iya betul Pak Intang. bahwa Bapak minta saya menjadi pengamat. Jadi begini Pak ya, saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Pak. Ya Pak Intang. Iya Pak, supaya saya juga nanti ini Pak ya mengetahui gitu tentang perbaikannya Pak. Saya juga perlu tahu nih Pak, rubrik penilaiannya apa saja Pak kira-kira. Baik Pak Yusuf ya, bahwa nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Pak, yaitu penilaian yang pertama itu yang ke-1 kurang baik ya Pak, kalau 2 itu cukup baik, kalau ketiganya itu baik, keempatnya amat baik Pak. Lalu ketika nanti Pak Yusuf coaching, kira-kira kompetensi apa ya yang akan Pak Yusuf kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Pak ketika coaching Pak ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menyusun pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi supaya saya itu bisa menggali informasi pada coaching lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi Pak Yusuf akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Pak ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi ini nih Pak nih, kalau boleh saya bertanya nih, kira-kira yang lebih spesifik lagi, kompetensi apa yang akan Pak Yusuf kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut Pak, saya ingin lebih spesifik lagi nih Pak ya, mengembangkan kehadiran penuh Pak. Kalau saya boleh tahu, kira-kira indikatornya apa aja ya Pak? Ya, dari ketiga kompetensi itu ya Pak ya, secara spesifik saya kembangkan itu kan kehadiran penuh ya Pak ya. Ada 4 indikatornya Pak yang akan saya kembangkan gitu Pak ya. Mulai dari fokus gitu Pak terhadap materi yang saya berikan, kemudian menatap lawan gitu Pak ketika berbicara, kemudian melakukan hal-hal ya, kecuali mencatat hal-hal penting saja ya, tidak melakukan hal-hal kecuali mencatat hal-hal penting saja Pak. Iya. Kemudian selanjutnya memperhatikan gitu Pak apa yang disampaikan coach kepada saya. Oke, jadi ada 4 indikator ya Pak ya dari kehadiran penuh ya Pak. Kira-kira nih Pak nih ya, kapan akan Bapak lakukan? Insya Allah hari ini Pak saya akan melakukan coaching dengan teman saya Pak. Oke deh, kalau gitu kita langsung eksekusi Pak nih. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Ya sama-sama Pak Intang. Ya. Terima kasih juga Pak Intang. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf, saya minta waktu sebentar, boleh Pak? Boleh kalau di sini. Iya, kurang lebih 8 atau 10 menit lah saya minta waktunya Pak. Ya kan boleh. Saya kebetulan lagi luang nih waktunya. Iya. Ini Pak, saya mau hari ini Pak diskusi sama Bapak tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas nih Pak. Kenapa tuh Pak? Ini Pak, saya puyeng nih, bingung nih Pak, anak-anak saya nih kalau di pelajaran olahraga ini berkurang Pak, ininya Pak, kemampuannya, terutama di materi lompat jauh Pak, gitu Pak. Ya, jadi berkurang ya kemampuannya di materi lompat jauh Pak. Kalau Iya, iya betul Pak, berkurang drastis Pak di materi lompat jauh itu Pak. seperti apa itu Pak Lutfi ya kekurangannya itu? Kayak gini Pak, kekurangannya di hasil pembelajarannya Pak. Kalau di materi-materi lain itu pembelajarannya itu maksimal, kalau ini kurang maksimal Pak pembelajarannya materinya. Kira-kira kenapa itu Pak Lutfi ya bisa kurang maksimal gitu ya? Ada 2 faktor Pak. Yang pertama karena pembelajaran lompat jauh itu memakai prasarana yaitu bak lompat
Dan yang kedua ini ada papan tolaknya Pak. Itu dua itu masalahnya seperti Pak. Ada dua permasalahan itu ya. Betul Pak. Iya. Kira-kira ya Pak Lutfi, dari permasalahan yang tadi, apa nih rencana Pak Lutfi nih agar permasalahan itu bisa teratasi oleh Pak Lutfi? Kalau untuk yang pertama dari masalah bak lompatnya ini kemungkinan sudah teratasi karena bisa saya modifikasi dengan alat yang sudah ada di sekolah. Nah, untuk yang kedua ini Pak, seperti papan lompat. Papan lompat ini kan datar ya, karena datar, jadi si anak ketika menolak tidak ada pantulan seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan membuat suatu alat yang kira-kira ketika anaknya bisa melompat lebih jauh itu, ketika menolak dia akan memantul gitu, kurang lebih seperti itu Pak yang di papan tolaknya. Oke, jadi permasalahan yang pertama itu sudah dapat diatasi Sudah ya Pak dapat ya. diatasi. Tinggal yang kedua itu ya, Pak, yang iya, papan betul. lompat itu Pak ya. Iya betul. Selain tadi itu Pak Lutfi membuat rencana yang tadi, ada nggak rencana yang lain itu Pak Lutfi yang Rencana yang lain yaitu pertama saya mungkin akan mencari alatnya dulu seperti kayu, engsel, dan per. Lalu saya akan meminta bantuan juga karena kompetensi saya yang kurang dalam merakit sebuah alat gitu Pak. Oh, minta bantuan. Kira-kira ini siapa aja Pak Lutfi yang terlibat ini dalam hal ini? Yang terlibat ini adalah saya punya teman nih sebelah sekolah guru olahraga senior. Beliau ini kurang lebih mahir nih tentang pembuatan alat olahraga ini. Mungkin saya minta bantuan beliau untuk bisa bagaimana alat ini bisa dibuat gitu Pak kurang lebihnya. Oke, jadi Pak Lutfi nanti minta untuk membuat alat ini sama guru senior ya Pak Lutfi. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Lutfi akan membuat rencana tersebut? Karena ada alat-alat yang saya cari ya Pak, paling sebentarnya mungkin 2 atau 3 hari, paling lamanya 1 minggu. Jadi paling lama 1 minggu itu di minggu depannya lagi itu sudah bisa dipakai alatnya tersebut Pak. Gitu. Jadi membuat alat tersebut dalam kurun waktu 1 minggu. 1 minggu itu paling lama Pak. Iya. Oke, baik Pak Lutfi. Keren ya Pak Lutfi ya, sudah ini ya ingin membuat alat nih dalam pembelajaran. Pak Lutfi, kira-kira ini Pak Lutfi ya, dalam percakapan kita hari ini apa yang Pak Lutfi dapatkan? Alhamdulillah Pak, setelah berdiskusi dengan Pak Yusmi, saya yang tadinya pusing agak mumet sedikit bisa tercerahkan gitu, bisa ada jalan keluar setiap atas permasalahan yang mungkin akan saya hadapi gitu Pak. Ya, jadi Pak Lutfi sudah mendapatkan ini ya solusinya ya, Solusi dari tadi permasalahan yang Pak Lutfi hadapi ya. Oke, Pak Lutfi tadi sudah mendapatkan ya jawabannya ya dari permasalahan Pak Lutfi. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi Pak Lutfi. Baik, Saya Pak. mau melihat alat yang dibuat Pak Lutfi ya, dengan bantuan guru senior nih. Kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan nih Pak Lutfi? bertemu lagi ya nanti mungkin ke depannya sekitar 2 minggu Pak. Nanti saya akan ceritakan proses yang sudah saya alami dan juga bagaimana perkembangannya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi 2 minggu lagi Pak Lutfi ya, Iya, kita iya. ketemu ya. Ya, Oke. terima kasih sebelumnya Pak Yusuf sudah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan nih Pak. Dengan bertemu Pak Yusuf alhamdulillah dicerahkan. Ya, sama-sama Pak Lutfi. Karena saya ada jam lalu nih, Iya nih, ya. Pak. Jadi saya pamit dulu. Iya Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Intan. Duduk, Pak Yes, Intan. terima kasih Pak Yusuf. Sepertinya lelah sekali nih. Ada kegiatan tadi ya Pak ya? Iya, tadi ada kegiatan Pak. Proses coaching Pak ya? Iya, betul. Proses coaching Pak Lutfi tadi. Terus bagaimana Pak? Prosesnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Proses coachingnya tadi lancar Pak. Alhamdulillah lancar Pak ya. Lancar. Oke.
Kalau begitu kita langsung saja bicarakan ya Pak mengenai analisis hasil kegiatan yang sudah kita lakukan ya Pak. Oke, baik Pak. Pak Yusuf, setelah kita melakukan pembicaraan tadi tentang kompetensi apa yang Bapak kembangkan dan indikator-indikatornya Pak. Ya, Pak, setelah saya melakukan coaching, kompetensinya yaitu hadir sepenuhnya, dan indikator-indikatornya yang saya kembangkan yaitu fokus terhadap materi yang diberikan Pak. Kemudian kedua, menatap lawan, bicara. Ketiga, tidak melakukan hal-hal, mencatat hal-hal penting saja dari Pak. Kemudian yang keempat, itu memperhatikan yang disampaikan coach Pak. Baik Pak Yusuf, ternyata Pak Yusuf sudah melakukan ya 4 indikator tersebut Pak ya dalam coaching Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak nih, saya boleh tidak Pak penilaian saya terhadap Bapak tadi? Boleh. Boleh. Saya perhatikan tadi ketika Bapak coaching itu sudah luar biasa Pak. Ya. Semua kompetensi coaching sudah Bapak terapkan dalam proses tersebut, dan indikator dari keempat tadi sudah Bapak lakukan juga. Nah, berarti sudah bagus ya Pak ya. Nah, karena hasil coaching Pak Yusuf sudah bagus ya Pak, maka kira-kira apa nih coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Yusuf kembangkan? Tadi Pak, untuk coach selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Oke. Kalau begitu, apa rencana Pak Yusuf untuk mengembangkan kompetensi itu Pak? Untuk memperbaiki kompetensi tersebut ya Pak ya, saya akan berusaha gitu Pak ya untuk memperbaiki. Kemudian saya memperbaiki gitu Pak kekurangan saya pada saat coaching tadi. Kemudian juga saya berlatih gitu Pak supaya saya itu bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi dari yang sudah saya lakukan gitu Pak. Jadi lebih kepada refleksi diri gitu Pak. Kemudian juga saya juga bisa mencari informasi mungkin Pak dari YouTube untuk menonton gitu ya video coaching Pak supaya lebih bisa lebih bagus lagi coachingnya Pak. Baik Pak Yusuf ya, setelah Bapak tadi merefleksi ya Pak ya, kemudian Bapak giat berlatih ya Pak ya, terus belajar Pak ya dari YouTube Pak ya, atau dari pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kapan itu akan Pak Yusuf lakukan? Insya Allah nih Pak ya, saya nunggu teman sejawat dulu nih Pak yang mau saya coaching Pak. Nanti saya kabarin lagi nih ke Pak Intan kalau sudah ada teman yang coaching ke saya Pak. Jadi nanti setelah ada teman Pak Yusuf mau coaching dengan Bapak ya Pak ya. Ya. Nah, kita akan adakan pertemuan kembali ya Pak ya. Oke, untuk mengetahui kira-kira perkembangan Pak Yusuf atau kemampuan coaching kompetensi yang kedua itu ya Pak, sudah berkembang atau belum gitu Pak. Ya, baik Pak. Jadi nanti saya akan melaporkan ya Pak ya, perkembangannya setelah melakukan observasi. Terima kasih Pak nih Pak udah menyampaikan hasil pengamatan Bapak, dan semua ini membawa kebaikan tentunya untuk saya. Jadi saya sendiri ini bisa merefleksi gitu Pak ya, jadi lebih tahu nih kekurangan saya pada saat coaching Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih nih Pak Intan sudah menyempatkan waktunya nih untuk saya ya. Nanti saya kabarin lagi kita kalau ada teman sejawat yang ingin coaching sama saya. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Tetap semangat Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Intan. Waalaikumsalam Pak Luksi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Hati-hati Pak. Silakan ya Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Pak, nanti saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Bapak nih dalam menerapkan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Bapak menjadi coach terhadap rekan sejawat Bapak nantinya.
Baik Pak. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coach ya Pak. Baik Pak Luksi, ada 3 kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan di sini. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot. Tujuannya ini supaya coach dapat menggali kemampuannya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kira-kira nih, mana yang akan Bapak spesifik kembangkan salah satunya? Rencana yang akan saya lebih fokuskan ya Pak, pengembangan 3 kompetensi coaching tersebut, yaitu yang pertama Pak, yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh, mohon Bapak sebutkan indikator dari kehadiran penuh itu seperti apa ya indikatornya? 4 indikator yang akan saya kembangkan dari kompetensi kehadiran penuh ya Pak, yaitu yang pertama itu fokus terhadap materi. Kemudian yang kedua itu menatap lawan bicara, atau saya menatap coach ya Pak. Kemudian yang ketiga, saya tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal-hal penting saja. Kemudian indikator yang keempat itu saya perhatikan apa yang disampaikan oleh coach pada waktu itu. Baik Pak, jadi ini yang akan diobservasi dan yang akan dikembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh dengan indikator yang 4 tadi, yaitu fokus terhadap materi yang disampaikan, menatap lawan bicara, tidak melakukan hal-hal yang lain, dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah sekarang untuk mengukur ketercapaian tersebut, kapan nih kira-kira akan Bapak lakukan dan laksanakan coachingnya Pak? Setelah kegiatan ini, insya Allah saya akan langsung coaching Pak dengan teman saya yang bernama Yusuf Pak. Baik, setelah ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Siap Pak. Baik, saya akan mengamati proses coaching Bapak dan akan menanggapi sesuai nantinya yang akan Bapak harapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Luksi ya. Oke. Silakan Bapak nanti hadir di ruangan kami untuk mengamati apa yang akan saya lakukan dengan teman saya Yusuf ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Intan. Waalaikumsalam. Ya. Baik Pak. Tapi kalau saya nanya kabar Pak Yusuf, sepertinya nih raut mukanya lagi suntuk sekali nih Pak ya. Ada apa Pak? Aduh, iya ini Pak Intan. Saya sedang menghadapi ini Pak Intan masalah di kelas mengenai murid Pak Intan. Jadi emang murid saya ini aktif Pak Intan. Ya, sering ganggu temennya jadi gitu. Akibatnya temennya konsentrasinya itu jadi terganggu Pak Intan. Oh, jadi ada murid yang aktif Pak ya? Aktif, Wah, Pak Intan. saya jadi penasaran nih dengan masalah kelas Pak Yusuf. Kira-kira aktifnya itu seperti apa Pak? Ya, jadi aktifnya ini selain dia juga aktif dalam pembelajarannya Pak di kelas ya. Kan kalau itu mah positif ya Pak ya. Tapi juga ini aktif sering ganggu temennya Pak pas lagi belajar di kelas. Jadi ada temennya lagi konsentrasi gini Pak, tiba-tiba diusilin sama dia, akhirnya tulisannya itu jadi kecoret ya. Kemudian juga ada temennya lagi diem ya, kerudungnya ditarik-tarik gini Pak. Jadi itu membuat temannya itu merasa tidak nyaman gitu Pak. Oh, jadi murid tersebut aktifnya jahilin teman Pak ya? Betul. Jadi, Narik-narik temannya mungkin Pak ya? iya, Narik kerudung temannya gitu Pak ya? Betul. Sepertinya kalau dibiarkan itu tidak baik gitu Pak ya? Betul. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, apa yang akan Pak Yusuf lakukan? Dengan melihat ini Pak ya, murid saya kesehariannya, tentunya saya harus bertindak cepat ya Pak ya, supaya murid saya ini tidak mengganggu temannya lagi nih dalam belajar. Mungkin ini Pak, saya ingin menerapkan segitiga restitusi ya Pak, mulai dari menstabilkan
identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan, Pak. Oh, jadi Pak Yusuf akan menerapkan segitiga restitusi ya Pak ya. Restitusi, Oh, betul, Pak Intan. itu bagus tuh Pak tuh. Karena dengan metode tersebut Pak, murid itu tidak merasa dihukum ya Pak ya. Betul, Bahkan murid itu akan menyadari kesadaran sendiri ya Pak ya. betul. Dan dia juga akan menemukan bahwa jati diri itu tidak baik Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak nih, selain tadi kegiatan segitiga restitusi, kira-kira ada tidak rencana lain lagi yang akan Pak Yusuf lakukan? Kebetulan Pak, saya juga sudah pikirkan Pak, selain segitiga restitusi itu rencana lainnya lagi Pak. Saya ingin coba ini Pak, berdiskusi dengan orang tua siswa berkaitan dengan permasalahan siswanya di kelas yang suka mengganggu temannya Pak. Saya juga ingin gitu Pak yang bertemu secara langsung gitu dengan orang tua siswa. Jadi saya itu bisa menggali informasi lebih lanjut lagi Pak Intang. Kemudian juga saya juga ingin lebih mendalami permasalahan ini Pak. Mungkin juga nanti pada waktu istirahat juga saya ingin siswa tersebut ya berkomunikasi dengan saya mengenai permasalahan yang ada di kelas. Luar biasa nih Pak Yusuf solusinya. Yang pertama tadi segitiga restitusi, yang kedua berdialog langsung dengan orang tuanya, kemudian juga Pak Yusuf akan meluangkan waktu ya Pak ya. Nah, itu sudah cakep Pak tuh menurut saya Pak tuh. Nah, kira-kira Pak, rencana tersebut kira-kira kapan akan Pak Yusuf lakukan? Untuk rencana tersebut ya Pak ya, ini berkaitan dengan kenyamanan kelas Pak ya. Tentunya saya akan bertindak lebih cepat ya Pak. Terutama berkaitan dengan siswa, saya akan meluangkan waktu saya ketika di jam istirahat. Mungkin saya akan panggil siswa tersebut untuk beberapa menit berdiskusi untuk menggali informasi Pak secara lebih lanjut. Kemudian juga saya ingin berdiskusi dengan orang tua siswa gitu Pak, dengan mengajak pertemuan. Tentunya saya akan membuat janji dulu gitu sama orang tua, mengabarkan melalui WhatsApp gitu Pak. Terus rencananya kapan tuh Pak? Untuk rencananya Pak ya, kalau untuk siswa secepatnya mungkin ya Pak ya, karena saya bertemu setiap hari. Mungkin kalau untuk orang tua siswa saya akan rencanakan 3 hari ke depan mungkin Pak, karena hari-hari ini saya jamnya masih full. Mungkin 3 hari ke depan saya akan menginformasikan kepada orang tua untuk melakukan pertemuan dengan saya, berdiskusi tentang permasalahan siswa yang ada di kelas ini. Oke Pak Yusuf ya, 3 hari lagi ya saya berharap Pak Yusuf bisa berbincang-bincang lagi dengan saya Pak. Saya pengen tahu nih, mudah-mudahan sih sukses ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ini Pak Intang. Setelah curhat sama Pak Intang ini saya menjadi gimana gitu, jadi lega gitu perasaan saya Pak. Jadi tidak terbebani gitu. Ya. Sama-sama Pak. Nah sekarang nih saya terakhir kali ini Pak ya. Dari pembicaraan kita kali ini Pak, kira-kira apa yang Pak Yusuf dapatkan? Wah, alhamdulillah ini Pak Intang. Ada beberapa hal yang saya dapatkan ini untuk dapat memecahkan permasalahan saya di kelas. Yang pertama mungkin tadi Pak Intang, saya dapat menerapkan segitiga restitusi. Kemudian saya dapat berdiskusi dengan siswa di jam istirahat untuk menggali lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga, saya dapat melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk menggali lebih jauh lagi nih mengenai siswa tersebut Pak. Benar sekali, saya perhatikan wajah Pak Yusuf sekarang sepertinya sudah berbinar-binar gitu Pak ya. Sudah plong ya Pak ya. Plong Pak. Oke Pak, aduh mohon maaf nih Pak Yusuf ya, waktu kita terbatas ya Pak. Ada tugas menanti saya Pak. Ya, terima kasih nih Pak Intang sudah meluangkan waktu nih untuk saya. Nanti boleh dong saya curhat lagi nih sama Pak Intang nih. Siap, akan saya sediakan waktu buat Bapak.
Oke, terima kasih Pak Intan. Sampai bertemu lagi ya Pak Intan. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Intang, bagaimana Pak percakapan coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak, lancar Pak. Kalau begitu, langsung aja kita bicara mengenai analisis hasil kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik Pak. Setelah melakukan pembicaraan tadi, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dan apa indikatornya? Kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching tadi yaitu Pak, kehadiran penuh ya Pak. Dengan indikator yang pertama itu fokus terhadap lawan ya Pak. Kemudian yang kedua menatap lawan bicara. Yang ketiganya tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat ya Pak. Dan sedangkan indikator yang keempat itu adalah saya memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh coach ya Pak. Baik, Bapak sudah menyebutkan kompetensi dan indikator yang akan dan yang sudah Bapak kembangkan tadi. Jadi selanjutnya saya akan meneruskan pandangan saya untuk ketiga hasil kompetensi yang Bapak lakukan sudah sangat baik ya Pak. Seperti Bapak sudah hadir sepenuhnya, ketika coaching mendengarkan dengan aktif, sudah sangat baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga sudah sangat baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Luksi sudah meluangkan waktunya untuk mengamati saya sedang coaching ya Pak. Sama-sama Pak, karena hasil Bapak sudah sangat baik, maka untuk coach-coach selanjutnya ini kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu apa lagi Pak kira-kira? Yang coach selanjutnya ya Pak ya, Iya, mungkin yang akan saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif Pak. Baiklah kalau begitu, apa rencana Bapak untuk memperbaiki kompetensi selanjutnya Pak? Saya akan banyak berlatih Pak ya, mungkin dari YouTube tentang coaching ya Pak, ya supaya saya dapat menggali lagi kemampuan saya untuk melakukan coaching Pak. Baik Pak, setelah Bapak merefleksi giat berlatih dan terus belajar, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang baik ini Pak? Rencananya nanti kalau ada teman saya Pak ya yang meminta saya menjadi coach Pak ya, nanti akan saya kabarkan ke Pak Luksi mungkin ya. Baik, setelah ada rekan Bapak yang ingin coaching lagi, kita adakan pertemuan kembali ya Pak untuk mengetahui apakah kemampuan Bapak sudah berkembang atau belum. Nanti saya akan melaporkan ke Pak Luksi ya ketika ada teman saya yang ingin melakukan coaching dengan saya ya Pak. Baik Pak, nanti kabarin saja misalkan ada waktu kita akan berdiskusi lagi seperti ini Pak di kemudian waktu. Siap Pak, saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Luksi telah meluangkan waktunya mengamati saya coaching ya Pak. Ya Pak. Udah Pak. Ya, balik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Silakan duduk Pak. Ya, makasih Pak Luksi. Pak Luksi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak Luksi, nanti saya akan menjadi pengamat ya Pak Luksi ya, dan melihat kemampuan Pak Luksi nih dalam menerapkan keterampilan coaching Pak Luksi ya, dengan menggunakan alur tita, dan Pak Luksi menjadi coach dengan teman sejawat Pak Luksi ya, kalau Betul. tidak salah Pak Intang ya. Betul Pak. Siap Pak. Baik. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian ya Pak. Iya Pak, supaya saya juga nanti bisa mengetahui apa ya yang kira-kira yang perlu saya perbaiki dalam percakapan dengan teman sejawat saya selaku coaching. Baik Pak, nanti kita berarti akan menggunakan 4 kriteria penilaian ya Pak.
mulai dari kurang baik, kemudian cukup baik, dan sangat baik Pak. Lalu kompetensi coaching apa Pak yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang nanti akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada teman saya agar saya dapat mendorong coach menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Pak, seperti itu. Nah, baik, tadi ada 3 kompetensi ya, betul Pak Lutfi ya. Secara spesifik nih Pak Lutfi, mana yang ingin Pak Lutfi kembangkan gitu ketika nanti di observasi? Jadi dari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya ingin lebih spesifik mengembangkan kehadiran secara penuh Pak, seperti itu. Ya, jadi kehadiran secara penuh ya Pak ya, nanti Betul, yang ingin dikembangkan ya Pak. Betul Pak. Ya, Pak Lutfi bisa sebutkan tidak indikator nih Pak Lutfi dari kehadiran penuh itu apa saja Pak indikatornya Pak? Indikator dari kehadiran penuh itu dari kompetensi itu secara spesifik. Dari kehadiran penuh itu ada 4 indikatornya Pak. Yang pertama adalah fokus terhadap materi yang akan diberikan. Yang kedua, indikatornya menatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal penting apa saja. Dan yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach kepada saya Pak. Ada 4. Oke, ada 4 indikator Pak Betul Lutfi. Pak, iya. Baik Pak, jadi ini yang akan diobservasi ya Pak ya, dan yang akan dikembangkan secara spesifik Pak adalah kehadiran penuh dengan indikatornya yang tadi itu ada 4 ya Pak ya. Fokus terhadap materi yang disampaikan, kemudian menatap lawan bicara, kemudian tidak melakukan hal-hal lain gitu Pak ya, dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, untuk mengukur ketercapaian tersebut Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan melakukannya nih? Insya Allah hari ini ya Pak, saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya Pak Intang Pak. Oh baik, setelah ini berarti Bapak akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Baik, saya akan mengamati nih Pak ya, proses coaching tersebut akan menanggapi nih Pak sesuai yang Bapak harapkan nanti. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk proses coaching ini Pak. Ya, sama-sama Pak Lutfi nih, kebetulan juga saya lagi ada waktu luang Pak Lutfi. Iya betul. Terima kasih. Oke Pak Lutfi, berarti nanti saya akan mengamati ya proses Pak Lutfi nih coaching Pak Intang. Siap. Sampai Ya, bertemu, terima kasih, ya. Pak. Ya. Ya, sama-sama Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Pak Intang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak? Aduh kayaknya kelihatan kusut-kusut gimana gitu Pak ini. Aduh. Iya nih Pak, nih saya pegangin kepala saya nih Pak nih. Iya, kenapa Pak? Saya mau curhat nih, boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Ini Pak, ada murid saya satu nih Pak ya, laki-laki ya Pak. Dia itu kelakuannya berbeda banget dengan yang lain Pak. Kira-kira kenapa itu berbeda banget? Kenapa kira-kira? Yang satu ini Pak ya, kalau saya perhatikan fisiknya sih sehat, bagus lah gitu ya, normal lah Pak ya gitu. Tapi kelakuannya itu kalau di kelas ya kadang-kadang nih Pak ya, kalau nggak cocok dengan dirinya ya Pak, itu anak tersebut teriak-teriak gitu loh Pak. Begini teriak Pak, wah kencang sekali Pak. Yang lain itu takut semua, wah kan, teriak-teriak, gimana lah, mungkin dia nggak sesuai mungkin dengan dirinya gitu Pak ya.
Kalau tidak sampai kadang dia sudah mau muntah gitu Pak, saking kencangnya gitu kan. Nah, kemudian itu kalau kelamaan teriak-teriak dia itu lemas gitu kan. Lemas, dia akhirnya dia minum kan Pak ya. Sudah selesai lemas dia diam gitu Pak. Oh, itu kira-kira nih kenapa, apa yang bisa menyebabkan seperti itu Pak? Kira-kira kenapa itu bisa seperti itu? Kalau saya pernah tanya juga nih ke teman-temannya ya Pak ya, Iya. dia suka seperti itu, mungkin agak gimana ya Pak, berbeda kali Pak ya. Ada, kalau kebutuhan khusus saya belum bisa katakan ya Pak ya gitu, atau acting juga saya belum bisa katakan juga Pak, actingnya gitu. Jika melihat seperti itu Pak, jika dibilang berkebutuhan khusus juga belum bisa, kalau bilang tadi, nah ini rencana Bapak nih sebagai wali kelasnya nih, sebagai wali kelas, sebagai guru kelasnya nih, kira-kira kedepannya akan seperti apa Pak? Sebenarnya Pak, saya sudah melakukan respon langsung ya ketika murid saya berbuat seperti itu Pak. Seperti gini ceritanya. Jadi ketika dia teriak-teriak, saya deketin ya dia Pak ya. Saya bilang, "Nak, tolong tarik napas pelan-pelan perlahan, keluarkan pelan-pelan perlahan," ya kan. Nah, lama-lama dia stop tuh, ya kan. Tapi hari berikutnya ketika dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia teriak-teriak lagi. Maka saya ada rencana nih Pak nih. Rencana saya itu yang pertama itu saya akan mengundang langsung orang tuanya Pak. Saya akan berdialog, akan membicarakan bagaimana kondisi sebenarnya anak itu Pak, supaya kita sama-sama saling mengetahui gitu Pak. Kira-kira untuk rencana Pak Lintang tadi ya, adakah orang lain di luar sana atau selain Pak Intang gitu ya, kurang lebih saya yang mendukung atau akan mensupport rencana Bapak itu ke depannya? Terutama kepala sekolah ya Pak. Jadi kepala sekolah ini mempersilahkan saya dengan orang tua untuk berdialog Pak. Nah itu untuk rencana-rencana Pak Intang tadi seperti yang tadi Pak Intang sampaikan, dan juga membuat komitmen atau itu dengan kepala sekolah ya, itu kurang lebih memakan waktu berapa lama Pak? Saya kontak dulu mungkin Pak ya, tapi saya ada waktu nih Pak nih minggu depan gitu kan. Rencana saya akan saya WhatsApp orang tuanya atau saya telepon, minggu depan bisa ketemuan saya di sekolah gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Adakah orang lain yang menjaga agar komitmen Bapak ini tetap terlaksana gitu Pak? Yang pertama mungkin saya ada guru piket kali Pak ya, karena ada masalah jadi saya tolong ingatkan ketika saya mungkin lupa gitu Pak ya. Nah, untuk dari obrolan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih dari percakapan diskusi kita barusan Pak? Pertama saya merasa tercerahkan ya Pak ya, karena saya dapat solusi. Mudah-mudahan solusi ini itu berdialog dengan orang tua itu mudah-mudahan dapat mengatasi masalah di sekolah tadi ya Pak ya. Itu dengan kita berdialog langsung ya Pak, dari hati ke hati Pak ya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik lah Pak gitu. Oke, baik Pak Intang, semoga rencana-rencana Pak Intang yang sudah Pak Intang susun terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan dan tidak ada halangan juga Pak Intang. Kira-kira kapan, berapa lama lagi kita bisa ngobrol Pak Intang setelah melakukan rencana-rencana tadi? Kira-kira kapan Pak? Minggu depan kita ngobrol lagi Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh. Terima kasih Pak Luksi atas waktunya dan menemani saya curhat ya Pak. Sama-sama Pak Oke. Intang. Iya, gini Pak, ini kayaknya udah jam ngajar saya nih. Oh. Saya balik ke kelas ya Pak. Oke, Nanti Pak. 1 minggu lagi kita akan ngobrol. Iya. Perkembangannya seperti apa? Iya Pak. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, assalamualaikum. Pak Luksi, bagaimana Pak tadi percakapan coachingnya? Alhamdulillah Pak, lancar sekali Pak percakapan coaching saya dengan Pak Intang Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja Pak Luksi ya, kita bicara nih mengenai hasil kegiatan tadi nih yang sudah Pak Luksi lakukan. Siap, baik Pak. Ya, Pak Luksi, setelah melakukan pembicaraan tadi, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dari indikator-indikatornya? Setelah saya melakukan coaching, kompetensinya yaitu hadir sepenuhnya, dan indikator-indikator yang
saya kembangkan yaitu fokus terhadap materi Pak yang akan diberikan. Yang kedua, indikatornya menatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal penting saja. Dan yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach pada saya Pak. Pak Lutfi sudah menyebutkan kompetensi dan indikator yang akan Bapak kembangkan. Jadi selanjutnya nih Pak Lutfi akan meneruskan pandangan saya ya Pak untuk ketiga kompetensi nih yang Bapak sudah lakukan sangat baik Pak ya. Seperti Bapak sudah hadir sepenuhnya ketika coaching, kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif tadi saya perhatikan sudah sangat baik ya Pak Lutfi, sudah menyimak coachingnya dengan penuh perhatian. Kemudian juga saya perhatikan nih Pak Lutfi sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah melakukan meluangkan waktunya, sudah mengamati saya tadi Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak Lutfi, sama-sama Pak Lutfi ya. Nah karena hasilnya tadi sudah baik nih Pak Lutfi nih, maka untuk coach-coach selanjutnya nih Pak Lutfi, kompetensi apa saja nih yang ingin Pak Lutfi kembangkan? Jadi untuk coach-coach berikutnya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Baiklah kalau begitu, apa rencana Pak Lutfi nih untuk memperbaiki kompetensi selanjutnya? Untuk memperbaiki kompetensi mendengarkan dengan aktif, saya akan berusaha memperbaiki diri. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya selanjutnya. Yang akan giat berlatih selanjutnya, saya akan terus belajar dan memahami berbagai literatur tentang proses coaching Pak. Baik Pak Lutfi, setelah Pak Lutfi nih merefleksi kegiatan berlatih dan terus belajar nih, kira-kira kapan Pak Lutfi akan merencanakan nih yang baik ini? Insya Allah menurut teman-teman sejawat saya meminta saya untuk menjadi coach ya, atau dalam sesi coaching tersebut Pak. Baik, setelah ada rekan Pak Lutfi ya yang ingin di coaching, kita adakan pertemuan lagi Pak Lutfi ya, kembali untuk mengetahui nih apakah kemampuan Pak Lutfi sudah berkembang apa belum. Baik Pak Yusuf, jadi nanti saya akan melaporkan perkembangannya setelah melakukan observasi. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah menyampaikan hasil pengamatan Bapak dan semua ini membawa kebaikan untuk saya setelah proses pengamatan ini Pak. Ya, terima kasih juga Pak Lutfi. Nanti kita ketemu lagi ya kalau ada teman Pak Lutfi yang ingin di coaching, boleh kita jumpa lagi Pak Lutfi ya. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat proses coaching saya. Sampai jumpa juga di coaching selanjutnya Pak Yusuf. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.